Oh, kurang ke bawah. Saya. Kok miring? Oh, ya. Yang miring kameranya atau orang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ada di mata kuliah Hukum Acara Perdata, ngomongin tentang prosedur bagaimana beracara untuk menyelesaikan sengketa perdata ini berlangsung. Ya, kita sudah sampai pada pembahasan yang kelima terkait gugatan. Ya, sebagai pemahaman awal bahwa gugatan ini merupakan langkah hukum litigasi yang pertama yang diupayakan apabila seseorang merasa hak-haknya atau kepentingan hukumnya dilanggar oleh seseorang. Entah itu dilanggar karena punya niatan jahat atau dilanggar karena ia memang tidak memberikan haknya. Ya, misalnya ada jual beli, pembeli sudah memberikan duitnya, barangnya tidak dikirimkan. Nah, ini ada pelanggaran terhadap perilaku tidak memberikan haknya ini bisa diajukan gugatan. Sebelum ini gugatan ini berlangsung di pengadilan, kemungkinan para pihak atau pihak yang dirugikan terlebih dahulu melakukan upaya-upaya pendekatan secara personal atau kekeluargaan supaya tercapai perdamaian, sehingga proses litigasi ini, proses berperkara di pengadilan ini tidak perlu dilakukan. Ya. Bahkan ketika perkara ini diselesaikan di pengadilan, upaya perdamaian antar pihak pun masih terbuka sebelum diputuskan oleh hakim. Ini sekilas bagaimana perkara perdata ini berjalan di peradilan. Nah, kita di sini ngomongin tentang bagaimana beracara secara litigasi di peradilan, di mana para pihak yang merasa haknya dilanggar atau tidak dipenuhi bisa mengajukan upaya hukum bernama gugatan. Ini kalau gugatan ini menurut jumlah para pihaknya dan menurut objek yang digugat ini terbagi menjadi dua. Secara keilmuan dibagi menjadi dua, yakni perkara volunteer dan perkara kontensius. Perkara volunteer dan perkara kontensius. Yang dinamakan perkara volunteer ini perkara di mana pihaknya hanya satu.
pihaknya hanya satu, yakni berposisi sebagai pemohon atau penggugat. Ini dalam perkara di pengadilan dikenal dua istilah, pemohon atau penggugat. Termohon dan satunya lagi yang kontensius terdiri dari penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon. Secara pihak bisa dibedakan kalau volunteer ini hanya salah satu pihak dan berposisi sebagai pemohon, sedangkan kalau kontensius terdiri dari dua pihak yang bersengketa. Ini titik perbedaannya. Kalau dalam perkara kontensius ada sengketa, berbeda dengan volunteer. Kalau volunteer itu terjemahannya sukarela, berarti dalam hal ini tidak ada sengketa, melainkan para pihak secara sukarela memohon keputusan hakim. Nah, perkaranya juga berbeda-beda. Kalau sengketa terkait dengan perdata, ini terkait dengan hak yang tidak diberikan oleh pihaknya, oleh pihak yang lain yang berpasangan. Kalau dalam relasi perdataan jual beli, ya ada hak salah satu pihak yang tidak diberikan. Kalau tidak diberikan, lazim digunakan istilah wan prestasi. Apa diomongin sih? Diomongin? Mantap. Sampai di mana tadi lali? Wan prestasi. Kalau tidak ditunaikan wan prestasi terhadap orang yang wan prestasi atau tidak menunaikan kewajibannya, ini bisa diajukan ganti rugi. Demikian juga kalau uri dan punya niat jahat, misalnya melakukan penggelapan, ini bisa dituntut tidak hanya dari sisi perdatanya, tapi juga pidananya. Kalau secara perdataan, tuntutannya adalah tuntutan ganti rugi, atau sampai pemutusan hubungan perdata. Ini kalau relasi muamalah, relasi transaksional, ini seperti itu. Ada juga relasi yang sifatnya relasi keluarga. Dalam relasi keluarga itu apa? Dalam hubungan suami istri. Ketika suami tidak dinafkahi istri, kembali. Saya kira karena kesetaraan gender bisa dibalik itu loh. Ketika istri tidak dinafkahi oleh suami, maka bisa diajukan gugatan ke pengadilan juga, yakni berupa nafkah terhutang plus tuntutan ganti rugi, plus tambah pemutusan relasi keperdataan. Berarti apa? Kalau tadinya terikat pada perkawinan menjadi bercerai, gugatan perceraian. Ini. Nah, untuk bisa melakukan itu diperlukan langkah hukum yang awal, yakni berupa gugatan. Nah, kalau ada yang digugat,
Berarti ini termasuk kategori perkara kontensius, perkara sengketa. Kalau menggugat dan ada orang yang digugat, menjadi perkara sengketa. Kedua belah pihak akan didudukkan di hadapan hakim untuk dipersilahkan memberikan argumentasinya, tuntutannya, bukti-buktinya, dasar hukumnya, sehingga hakim bisa menjadi wasit yang menentukan siapa yang berhak, siapa yang benar, siapa yang salah. Ini hakim menjadi wasit sehingga berakhir pada keputusannya. Ya. Berbeda dengan perkara kontensius, ada perkara volunteer. Dalam perkara volunteer ini pihaknya cuma satu, yakni pemohon. Pemohon, dan tidak terlalu dikenal ada istilah penggugat. Tapi di sini pemohon yang lazim dikenal adalah istilah pemohon. Karena tidak ada yang digugat dan isinya berupa permohonan terkait legal status, biasanya itu terkait dengan legal status hukumnya bagaimana. Misalnya anak biologis tapi kok secara hukum tidak diakui sebagai anak hasil perkawinan atau anak sah, maka si anak bisa mengajukan upaya hukum berupa mengajukan permohonan sebagai anak yang sah. Dan juga permohonan lama tidak punya anak, kemudian ingin mengadopsi anak, ada langkah hukumnya, yakni upaya hukum permohonan pengangkatan anak. Ini secara sepihak tentu saja. Tidak ada pihak yang menjadi lawannya. Demikian juga orang yang pernah melakukan nikah siri, nikah secara agama, kemudian ingin perkawinannya mendapatkan legitimasi hukum, maka suami istri yang terikat dalam perkawinan siri ini bisa mengajukan legitimasi perkawinannya lewat upaya hukum yang kita kenal sebagai itsbat nikah. Ya, banyak perkara-perkara perdata yang bisa dikategorikan sebagai upaya hukum volunteer dan upaya hukum kontensius, dengan melihat siapa saja, pihak-pihak mana saja yang berperkara dan jenis-jenis permohonannya. Itu. Ya, benar ini landasan hukum. Ya, landasan hukum atau dasar hukum. Ya, sebenarnya di awalnya, sedari awal regulasi yang mengatur atau dasar hukum yang mengatur masalah perkara volunteer atau saya lupa, untuk perkara volunteer jenis produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim ini termasuk jurisprudensi ya. Output hukum yang dikeluarkan oleh hakim termasuk bagian dari jurisprudensi. Nah, terhadap perkara volunteer ini
muncul output hukum yang dikeluarkan hakim berupa penetapan atau lazim dikenal dengan basicking. Basicking, ya silahkan nanti dilacak lebih dalam. Penetapan, basicking istilahnya. Dan juga ada terhadap sengketa output yang dikeluarkan hakim berupa keputusan. Keputusan apa? Saya lupa istilahnya. Vonis ya. Ya, keputusan hakim. Ini pembedaan antara volunteer sama kontensius. Untuk perkara volunteer dan kontensius, dasar hukumnya ada yang jadul, ada yang terkini. Yang jadul terkait dengan hukum buatan Hindia Belanda, yakni HIR, Herzene Inlah, Herzene, jadi lupa. Ya, HIR untuk wilayah Jawa Madura dan RBG, RBG, Bittenwengen, wah saya lupa juga malahan. Gara-gara kalian yang bikin saya grogi, lupa semua. Ya, HIR sama RBG intinya. Hukum kalau diterjemahkan bisa lazim diartikan juga sebagai hukum acara perdata. Ya, konten dari keduanya baik HIR sama RBG ini relatif tidak jauh berbeda. Ya, kemudian ada RV. Nah, RV ini diperuntukkan buat warga negara golongan Eropa. Ya, tapi isinya relatif sama. Ketika ada unifikasi hukum, seluruh bangsa Indonesia tunduk pada hukum yang sama, ya karena RV ini tetap dipakai untuk warga negara yang merasa dirugikan haknya. Ini regulasi jadul pada masa Hindia Belanda, dan ini karena belum dicabut maka masih tetap berlaku. Nah, kemudian regulasi-regulasi terkininya bisa dilihat sebagai dalam peraturan perundang-undangan. Di undang-undang ada, di antaranya yang paling pokok adalah Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang Nomor 48 tahun 2009. Kemudian Undang-Undang Peradilan Agama, ini khusus untuk masalah perdata tertentu seperti perdata Islam, Pak, karena ini diadili di lingkungan peradilan agama. Ini wilayah yurisdiksinya juga berbeda. Kemudian juga ada regulasi-regulasi terkait dengan relasi keperdataan lainnya seperti hubungan industrial atau hukum perburuan. Kemudian juga ada relasi antara produsen dengan konsumen. Dalam hal ini konsumen dilindungi oleh negara dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini konsumen bisa mengajukan gugatan kepada produsen atau distributor barangkali. Nah, ini bagaimana perkara kontensius bisa berlangsung. Ya, ini secara konsep bagaimana gugatan atau permohonan ini diajukan, kemudian
lebih detail lagi kita membahas terkait dengan formulasi atau bagaimana membuat surat gugatan. Ini lebih ke detail hukum acaranya ini. Ya, setidaknya secara unsur surat gugatan setidaknya mengandung 4 unsur yang tidak boleh dikesampingkan. Yang pertama terkait dengan identitas para pihak. Identitas para pihak. Nah, ini letaknya teratas di bawah judul, di mana para pihak diperkenalkan dengan menunjukkan posisinya sebagai apa. Menunjukkan posisinya sebagai apa. Misalnya sebagai penggugat. Nah, yang bertindak sebagai penggugat ini ada berapa orang misalnya. Ada berapa subjek hukum. Intinya terkait secara hukum ya, terkait dengan subjek hukum. Subjek hukum dalam hukum perdata itu ada berapa? Selain orang, selain manusia, ada juga badan hukum. Nah, badan hukum pun bisa memposisikan atau diposisikan sebagai pihak, bisa memposisikan sebagai penggugat, bisa, atau diposisikan sebagai tergugat. Nah, di situ identitasnya harus detail terlebih dahulu. Nah, pencantuman identitas para pihak, pencantuman identitas para pihak itu dikenal dengan istilah apa ya? Saya lupa. Ya, tapi yang jelas, nah, ini identitasnya dikemukakan. Apakah dan juga ditentukan apakah para pihak bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk dan atas nama dan mewakili diri sendiri atau mewakili orang lain. Kalau mewakili orang lain perlu adanya surat kuasa. Karena keterbatasan waktu, tenaga, dan keterampilan dan kemampuan, bisa saja menyewa pengacara untuk mewakili saya sebagai pihak dan menjalani persidangan. Nah, itu harus identitasnya harus termuat dalam identitas para pihak. Plus bertindak untuk dan atas nama siapa. Kalau ya berperkara perusahaan atau badan hukum, identitasnya harus jelas dan siapa yang mewakili perusahaan juga harus jelas. Dan fungsi dalam organisasi badan hukum tadi harus jelas bahwa dialah yang bertanggung jawab atas runningnya perusahaan. Yang bertanggung jawab pada umumnya manajer, direktur. Nah, ini yang bisa dijadikan pihak, bisa diposisikan sebagai tergugat. Ini tergugatnya perusahaan yang mewakili ya, satu itu terkait dengan identitas para pihak.
Kemudian harus juga diungkapkan dasar gugatan. Misalnya, sebelum menceritakan tentang pokok perkara sehingga menimbulkan kerugian pada penggugat, maka penggugat harus terlebih dahulu mengungkapkan apa? Dasar gugatannya. Dasar gugatannya berupa apa? Relasi keperdataan yang terjalin yang melandasi lahirnya sengketa ini. Jangan sampai mengajukan gugatan apa? Nafkah idah. Tahu ya nafkah idah? Nafkah idah. Ternyata penggugat dengan tergugat tidak ada relasi perkawinan. Mau dudu bojone kok njaluk idah. Nah, itu harus diungkapkan terlebih dahulu dasar gugatannya. Dasar gugatannya berupa apa? Relasi keperdataan. Setelah relasi keperdataan, hak dan kewajiban apa yang diduga dilanggar atau tidak dipenuhi. Pas kemudian diungkapkan dasar hukum mengapa penggugat memperoleh hak dan dilindungi oleh negara, dasar hukumnya apa, dan ini tidak dilindungi oleh tergugat. Ini digambarkan dalam dasar gugatan. Ini relasi keperdataannya digambarkan, hak dan kewajiban dasar hukum yang melandasi relasi ini juga diungkapkan, digambarkan. Kemudian munculnya hal-hal yang menimbulkan persengketaan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat ini bisa melanggar hak penggugat. Misalnya sang suami suka main tangan. Main tangan itu apa? Bom pimpah sama gambreng gitu ya. Main tangan. Padahal ada regulasi tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini bisa menjadi alasan diajukan gugatan perceraian. Nah, gugatan perceraian inilah yang menjadi tuntutan atau gugatan. Tapi sebelum memunculkan gugatan atau tuntutan, digambarkan terlebih dahulu dasar gugatannya dari relasi keperdataan, hak dan perilaku yang dianggap melanggar ini. Ya, plus kemudian dinyatakan ditentukan tanggal dan tanda tangan. Tanggal ini untuk menentukan kapan dimulainya perkara. Sedangkan tanda tangan untuk mewujudkan apa? Persetujuan para pihak. Bahwa para pihak bisa berperkara di pengadilan. Terus ternyata ada langkah yang lebih praktis. Ini langkah detailnya bagi sarjana hukum ini penting untuk diketahui. Bagi orang awam ada langkah yang lebih praktis.
Kalau punya duit bisa sewa pengacara. Kalau nggak punya duit, tenang, ada pos bakum, pos bantuan hukum yang bisa memberikan apa? Jasa bantuan hukum secara gratis. Ya, ini saya ungkapkan salah satu contoh terkait dengan surat gugatan. Silahkan Anda lihat, dan kemudian saya harapkan Anda pun nantinya bisa membuat surat gugatan sendiri, baik terkait dengan perkara volunteer maupun kontensius. Contoh-contoh sudah banyak bertebaran diunggah lewat tanya Mbah Google. Ya, tinggal dicari, pada umumnya berupa gambar. Lah, gambar itu bisa Anda scan dan Anda formulasikan ulang dalam bentuk surat gugatan versi belajarnya kamu. Ya, ini misalnya surat gugatan perceraian. Penggugat ini tidak lazim ya, ini identitas penggugatnya dibuat dengan format berbeda, tapi ini tidak menjadi masalah yang serius. Yang jelas intinya adalah pengungkapan identitas para pihak. Di sini pihak penggugatnya melakukan identifikasi dengan format alinea, sedangkan pihak tergugatnya dibuat dalam format yang berbeda. Nah, ini yang jelas ini identitas para pihak. Nah, setelah identitas ada dasar gugatan. Nah, dalam contoh yang saya tampilkan ini, di bawah ini semuanya 1 sampai 6 ini dasar gugatan semua. Belum mengungkapkan tentang tuntutannya. Dan ini penting untuk melihat bagaimana relasi keperdataan yang melandasi adanya persengketaan ini terjadi. Sehingga nanti tuntutannya bisa dianggap mempunyai logika hukum yang sah. Jika punya landasan hukum yang sah, yang legal. Misalnya gugatan atas nafkah anak, karena sebelumnya ada relasi keperdataan antara orang tua dan anak, bahwa saya adalah anak yang sah misalnya sebagai penggugat, maka saya bisa mengajukan gugatan terkait dengan nafkah anak. Nah, itu digambarkan terlebih dahulu. Ini yang titik pentingnya landasan atau dasar gugatan itu adalah hal yang melegitimasi hubungan hukum yang memunculkan hak dan kewajiban. Itu intinya. Sedangkan tuntutan hanya merupakan
apa output, hanya merupakan reaksi yang diinginkan oleh pihak yang terlanggar haknya. Ya, harus ada hubungan yang rasional antara dasar gugatan dengan tuntutan. Karena jika tidak, atau tuntutannya tidak masuk akal, ya kecil kemungkinan hakim untuk mengabulkan gugatan. Ini tugas lawyer, tugas penasihat hukum untuk lebih jeli dalam mengkaitkan antara dasar gugatan dengan tuntutan. Jangan sampai melampaui haknya, melampaui kewenangannya. Ini ya nuntut sih boleh-boleh saja, tapi dasar hukumnya harus jelas. Misalnya menuntut atas royalti lagu yang diciptakan oleh suaminya, ada ya artisnya gitu. Menuntut royalti lagu buatan suaminya. Nah, ini dasar hukumnya apa? Nah, itu harus jelas. Kalau dasar gugatannya si penggugat tidak bisa membuktikan bahwa lagu ini ada andil saya loh dalam membuat lagu tersebut, nah ini harus digambarkan terlebih dahulu, ya. Jangan mentang-mentang jadi istri dan memberi inspirasi pada suaminya dan kemudian ia merasa berhak atas karya suaminya. Loh, kelihatannya Pak Iwan kontra dengan yang itu. Ya, ini kalau melihat secara dasar hukumnya, karena apa? Dasar hukumnya harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa istri punya andil dalam karya tersebut. Kalau inspirasi termasuk andil atau tidak? Hah? Inspirasi itu andil atau tidak? Hah? Andil. Iya, tapi tidak dihitung sebagai andil. Saya nonton film, kemudian punya inspirasi untuk membuat novel atau kartun gambar yang menarik. Apakah saya harus membayar si produser film tersebut? Enggak. Ya, inspirasi bisa diperoleh dari mana saja. Itu ya. Nah, itu intinya. Dan ini rangkumannya, tugas kalian untuk lebih memahami materi ini adalah berkarya, membuat sendiri baik permohonan volunteer maupun permohonan kontensius. Itu ya. Nah, ini menjadi PR bagi kalian dan hasil karyanya silakan diunggah, dibuat ya dalam bentuk file, boleh Word, boleh PDF. Membuat surat permohonan volunteer dan gugatan kontensius. Perkaranya ini silakan Anda capture dan
dibagikan di grup WA kalian. Ini tugas per individu. Ayo, per individu atau kelompok ini? Individu aja ya, ben paham. Ben paham cara membuatnya. Nah, secara individu silahkan tulis nama, NIM, alamat, nomor HP, email. Enggak ya, ya yang perlu-perlu aja. Format Word boleh, PDF boleh. Kirim ke grup WA. Kirim ke grup WA. Tugas pertemuan diberi tagar tugas pertemuan kelima terkait pembuatan surat gugatan. Nah, share ini di grup WA. Silakan mengerjakan tugas tersebut. Bagi yang mengerjakan, yang tadi tidak jadi masuk, bisa berfungsi sebagai absen. Gitu ya. Diomongkan ini komtingnya siapa? Izun. Nah, nanti diungkapkan ya grup ya. Udah, itu saja. Saya tutup dulu ya. Terima kasih, soalnya syuting ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Mbak?